Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang ingin menjelaskan beberapa hal penting mengenai perusahaan properti yang bergerak di bidang production and trading. Sebelum masuk ke materi lebih jauh, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang mempunyai 5 anggota dan saya sendiri bernama Sadiman, Rizkyani Brasilia, Jeffrey Fernando, Anas Ihsan Fauzi, dan Fajar Rizky. Dan mereka masing-masing nanti akan memberikan penjelasan mengenai tugas-tugas dari CEO, sekretaris, administrasi, pengadaan, dan marketing. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang profil dari perusahaan tersebut. Perusahaan pengembang perlengkapan rumah yang bergerak di bidang production and trading berawal dari usaha mengelola, memasarkan, dan memproduksi perlengkapan sebuah ruangan dari hasil kerjasama, mencoba untuk mengelola, memproduksi, dan memasarkan produk dari usaha sendiri, yang mencoba berusaha untuk mengembangkan kegiatan usaha serta memberikan pelayanan kepada pembeli atau rekan kerja dengan lebih baik. Dan di sini perusahaan juga memiliki komitmen perusahaan yang dimana memberikan produk perlengkapan yang memuaskan. Dengan produk semacam ini diharapkan kualitas menjadi sebagaimana yang diinginkan, serta jaminan kualitas dan bentuk atau model seperti yang diharapkan, dengan tidak meninggalkan unsur pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini. Lalu visi dan misi perusahaan tersebut yaitu menjadikan perusahaan developer yang berstandar nasional Indonesia atau SNI, mampu berkompetisi dalam pasar global serta menjadi terbaik dalam bidang perlengkapan rumah, produktif, menguntungkan, lebih berorientasi ke depan serta mampu berkompetisi di pasar global dengan berasas kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalisme kerja yang baik. Lalu misi dari perusahaan tersebut mempunyai 4 poin. Yang pertama, menghasilkan profit didukung produktivitas dan mempunyai kualitas. Yang kedua, menciptakan sistem operasional yang efisien. Yang ketiga, memperhatikan kesejahteraan karyawan. Dan yang keempat, berpartisipasi dalam usaha untuk menciptakan kepuasan kepada masyarakat. Lalu di sini saya akan menjelaskan tugas dari CEO, di mana tugas CEO dalam perusahaan properti ini sebagai pemimpin. Tugas utama CEO adalah untuk memimpin perusahaan. CEO juga harus mampu bertanggung jawab atas perusahaan yang dipimpinnya. Penting untuk CEO menjadi orang yang visioner agar perusahaan mampu berkembang dan menjadi yang terdepan, supaya perusahaan tidak tertinggal oleh kompetitor dan tetap mendapatkan target pasar yang tepat. Yang kedua, sebagai komunikator, CEO merupakan jabatan tertinggi di kalangan eksekutif perusahaan. Serta CEO harus bisa menyampaikan aspirasi dari kerja dan menyampaikan solusi yang terbaik agar keduanya bisa berjalan dengan lancar. Dan CEO bisa dikatakan sebagai komunikator antara perusahaan dan dunia luar. Lalu yang ketiga, di mana CEO adalah sebagai eksekutor. Orang yang berani mengeksekusi sebuah ide atau gagasan. Dengan CEO, perusahaan akan sangat membutuhkan jiwa eksekutor yang baik. Sebagai CEO, keahlian eksekutor akan sangat dibutuhkan karena suatu perusahaan harus cepat mengambil langkah dan mengeksekusi ide-ide yang ada demi kelancaran bisnisnya. Lalu yang keempat, ada sebagai pengelola. Pengelola ini tentunya juga penting untuk berjalannya perusahaan. Pengelolaan yang dimaksud adalah mengelola bagaimana perusahaan mendapatkan pendanaan, material produksi, hingga ke proses pemasaran. Tetapi seorang CEO akan jauh lebih baik ketika memiliki kontrol dan memahami setiap proses perusahaan dari hulu ke hilir. Demikian penjelasan dari saya, dan selanjutnya peran dan tugas sekretaris akan dijelaskan oleh Rizkyani Brasilia. Saya Rizkyani Brasilia, saya di sini sebagai sekretaris. Adapun tugas saya di sini, yang pertama,
mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. Yang kedua, memberikan masukan kepada marketing dan pengadaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. Yang ketiga, membantu CEO dalam pelaksanaan rapat yang meliputi keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web, penyampaian laporan kepada administrasi tepat waktu, penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS, penyelenggaraan dan dokumentasi rapat direksi, pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi direksi. Kemudian yang keempat, sebagai penghubung perseroan dengan pemegang saham, emiten atau perusahaan publik, otoritas jasa properti, dan pemangku kepentingan umum lainnya. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan perusahaan. Kemudian yang terakhir, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, saya harus mengikuti pendidikan atau pelatihan. Selanjutnya, administrasi keuangan dijelaskan oleh Jeffrey Fernando. Saya Jeffrey Fernando, di sini saya berperan sebagai administrasi keuangan. Administrasi keuangan sendiri itu memiliki tugas sebagai berikut, antara lain yaitu yang pertama, membuat pembukuan keuangan kantor, yaitu dengan membuat pembukuan atas transaksi keuangan perusahaan. Yang berikutnya yaitu melakukan postingan jurnal operasional, yaitu dengan mencatat segala pengeluaran dan pemasukan dari operasional perusahaan, kemudian masukkannya ke dalam buku besar akuntansi. Tugas berikutnya yaitu dengan membuat laporan keuangan, yaitu dengan rekapitulasi keuangan perusahaan yang harus ditandatangani dan diserahkan kepada atasan secara langsung. Tugas berikutnya yaitu dengan menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu dengan melakukan filing dokumen atau entry data akuntansi ke dalam sistem dengan mempertimbangkan data yang dimasukkan sudah benar. Tugas berikutnya yaitu dengan memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan, yaitu dengan memastikan bahwa kelengkapan dokumen benar-benar ada dan tersimpan rapi, sehingga tidak hilang, karena kelengkapan dokumen ini sangat penting dan sebagai bukti pengeluaran yang sah. Tugas berikutnya itu rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial, yaitu dengan melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian bersama kasir terkait pengeluaran perusahaan dengan mengacu buku kas dan buku bank atau buku rekening. Dan selanjutnya, pengadaan atau pemasok akan dijelaskan oleh Anas Ihsan Fauzi. Ya, saya di sini berperan sebagai pemasok, kemudian tugas saya adalah pengadaan barang di bidang properti. Tugas pokok secara umum adalah memfasilitasi layanan pengadaan barang, penyelenggaraan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, dan penatausahaan pengadaan barang, serta evaluasi dan penyelesaian sanggah dalam proses pengadaan barang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka bagian pengadaan barang secara umum mempunyai fungsi, yaitu yang ke-1, penyusunan petunjuk teknis dan rencana umum pengadaan barang. Yang kedua, pengendalian dan evaluasi kebijakan dalam proses pengadaan barang. Yang ketiga, penyelenggaraan administrasi layanan pengadaan barang. Yang keempat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk menyelenggarakan fungsinya,
maka bagian pengadaan barang memiliki uraian sebagai berikut, yaitu yang satu, menyusun proses dan kegiatan bagian pengadaan barang sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Yang kedua, membina, membagi tugas, memberi petunjuk, dan menilai hasil kerja bawahan. Yang ketiga, mengonsultasikan seluruh kegiatan bagian pengadaan barang. Yang keempat, mengevaluasi berbagai permasalahan atau kendala yang dihadapi serta mencari solusi atau memecahkan masalah dalam pelaksanaan pengadaan barang. Yang kelima, mengordinasikan penyusunan rencana umum pengadaan barang. Yang keenam, mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan strategi pembinaan administrasi pengadaan barang. Yang ketujuh, mengelola sistem pengadaan barang, pengadaan dan sistem informasi manajemen pengadaan barang. Yang kedelapan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi kegiatan pengadaan barang. Mengordinasikan penyelesaian proses pengadaan barang. Yang kesembilan, memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang. Ya, yang terakhir ini melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bagian pengadaan barang. Terakhir, marketing akan dijelaskan oleh Fajar Rizky. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky. Saya di sini bekerja di bagian marketing. Berikut beberapa tugas dari marketing, yaitu satu, membuat update listing properti secara berkala. Membuat update listing properti yang dijual secara berkala itu sangat penting guna memudahkan konsumen untuk memilih properti apa yang akan mereka beli. Dua, yaitu membuat iklan. Membuat iklan itu wajib hukumnya bagi seorang marketing, karena dari iklan tersebut konsumen bisa memilih produk-produk apa saja yang ia butuhkan. Tiga, melakukan presentasi dengan calon pembeli. Hal ini harus Anda lakukan pada konsumen, karena presentasi dengan baik kepada konsumen akan membuat konsumen percaya untuk membeli produk kita. Lalu kita bisa menjelaskan keuntungan-keuntungan apa saja yang bisa didapat dari produk yang kita jual. Keempat, kita bekerja sama dengan pihak notaris dan perbankan. Gunanya bekerja sama dengan pihak notaris yaitu kami menjelaskan kelegalan produk dari kita. Salah satu notaris sebagai partner guna membantu kami dalam mengurus legalitas dalam transaksi jual beli yang kami lakukan. Sebagai seorang marketing, pasti saya pernah menghadapi kegagalan dalam menjual produk kita. Berikut beberapa yang bisa kita lakukan saat kita menghadapi kegagalan dalam menjual produk yang kita jual, yaitu memberikan sesuatu yang unik. Dalam dunia pemasaran, persaingan sangat ketat, terlebih pada pemasaran konten di pemasaran yang menggunakan sosial media. Maka memberikan sesuatu yang unik sangat penting untuk memikat para konsumen yang akan membeli produk kita. Kedua, yaitu interaktif. Interaktif maksudnya menciptakan hubungan interaksi antara penjual dan pembeli atau penjual dan pembeli. Ketiga, ada membuat target baru. Salah satu sebab gagalnya pemasaran yakni mengenai sasaran atau target yang salah. Cobalah melakukan evaluasi lalu membuat target baru yang akan kita jalankan berikutnya. Selanjutnya yaitu membuat strategi baru. Jika sudah tidak ada cara atau alternatif strategi pemasaran yang berhasil, kami dapat membuat strategi pemasaran yang baru. Demikian hasil diskusi kami kelompok 7 yang menggambarkan tentang sebuah perusahaan yang bekerja dalam bidang properti. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.